Jadi, apa itu sistem informasi? Sistem informasi adalah suatu rangkaian komponen yang bekerja bersama-sama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyampaikan informasi yang diperlukan untuk mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi, kontrol, dan operasi di dalam suatu organisasi. Sistem informasi terdiri dari beberapa komponen utama, antara lain data. Data merupakan fakta-fakta mentah yang dikumpulkan dan direkam dalam suatu organisasi. Data dapat berupa angka, teks, gambar, suara, dan video. 2. Basis data. Basis data merupakan kumpulan data yang terorganisir dan dapat diakses dengan mudah. Basis data berfungsi untuk menyimpan, mengelola, dan mengontrol akses. Yang ketiga, perangkat keras atau hardware. Hardware merupakan komponen fisik yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi seperti komputer, server, printer, dan jaringan komputer. 4. Perangkat lunak atau software. Software merupakan program komputer yang berperan untuk mengelola data dan menjalankan sistem informasi. Perangkat lunak dapat berupa aplikasi bisnis, sistem operasi, database, dan sebagainya. 5. Proses merupakan langkah-langkah atau aktivitas yang dilakukan untuk mengubah data menjadi informasi yang berguna. Proses ini melibatkan manipulasi, analisis, dan interpretasi data. Yang keenam, ada orang atau pengguna. Orang atau pengguna merupakan individu atau kelompok yang menggunakan sistem informasi untuk mencari, memproses, dan menggunakan informasi. Oke, sekarang memasuki poin kedua, yaitu sejarah rumpun ilmu informatika. Rumpun ilmu informatika adalah bidang yang mempelajari tentang pengolahan informasi secara komputerisasi. Sejarah rumpun ilmu informatika dimulai sejak manusia mulai menciptakan alat-alat untuk membantu pengolahan informasi. Pada awalnya, pengelolaan informasi dilakukan secara manual menggunakan alat-alat sederhana seperti abakus, dan mesin hitung mekanis. Namun, pada tahun 1940-an, perkembangan teknologi elektronik memungkinkan pengolahan informasi dilakukan secara otomatis menggunakan mesin-mesin komputer. Sejarah rumpun ilmu informatika mencakup beberapa perkembangan penting. Salah satu perkembangan utama adalah ditemukannya konsep pemrograman pada tahun 1950-an. Konsep pemrograman memungkinkan pengguna bahasa pemrograman untuk menginstruksikan komputer melakukan tugas-tugas tertentu. Perkembangan selanjutnya adalah lahirnya personal komputer atau komputer pribadi. Pada tahun 1970-an, personal komputer memberikan akses yang lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat umum untuk menggunakan teknologi komputer. Seiring waktu, rumpun ilmu informatika terus mengalami perkembangan yang signifikan, termasuk pembuatan sistem operasi yang lebih canggih, pengembangan internet dan teknologi web, kecerdasan buatan, pengolahan data besar, big data, dan teknologi mobile. Oke, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu belajar apa saja di sistem informasi. Dalam sistem informasi terdapat beberapa materi belajar yang penting untuk dipahami. Beberapa materi belajar yang mungkin termasuk dalam sistem informasi antara lain, yang pertama yaitu ada konsep dasar sistem informasi. Materi ini mencakup pemahaman dasar tentang sistem informasi, termasuk definisi, komponen, serta tujuan dari sistem informasi. Yang kedua ada analisis dan perancangan sistem informasi. Materi ini membahas tentang metodologi dan teknik yang digunakan dalam analisis kebutuhan sistem informasi, serta perancangannya. Materi ini juga mencakup pemahaman tentang fase-fase pengembangan sistem informasi seperti identifikasi kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pemeliharaan. Yang ketiga ada database management, sistem DBMS. Materi ini berkaitan dengan pengelolaan dan pengorganisasian data, pengelolaan data dalam basis data, serta operasi-operasi yang dapat dilakukan pada basis data, seperti menambahkan, mengubah, atau menghapus data. Yang keempat, ada sistem informasi manajemen. Materi ini mencakup pemahaman tentang penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan informasi dan
pengambilan keputusan di tingkat manajerial. Materi ini juga membahas tentang aplikasi-aplikasi sistem informasi yang digunakan dalam tujuan pengambilan keputusan. Yang kelima, ada e-commerce dan e-business. Materi ini merupakan pemahaman tentang penerapan teknologi informasi dalam proses bisnis, termasuk e-commerce seperti atau perdagangan elektronik dan e-business atau bisnis elektronik. Materi ini mencakup pengertian, manfaat, serta permasalahan yang terkait dengan implementasi e-commerce dan e-business. Oke, sekarang kita masuk ke poin 4, yaitu perbedaan dan keunggulan sistem informasi. Ada beberapa perbedaan dan keunggulan yang dimiliki oleh sistem informasi dibandingkan dengan teknik elektro, rekayasa perangkat lunak, informatika, dan teknologi informasi. Mari kita untuk memahami lebih dalam tentang keterkaitan dan perbedaan antara semua jurusan ini. Dalam teknik elektro, fokus utamanya adalah pada pemahaman dasar dan penerapan prinsip-prinsip listrik dan elektronik. Jurusan ini mencakup segala hal mulai dari perancangan dan pengembangan sistem elektronik, komunikasi hingga kelistrikan dan kendali. Pada dasarnya, teknik elektro berurusan dengan transformasi energi elektrik dan sinyal sebagai landasan untuk menciptakan inovasi dalam dunia teknologi. Hal ini berbeda dengan sistem informasi yang lebih berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan informasi data serta manajemen perubahan dalam suatu organisasi. Lalu ada rekayasa perangkat lunak atau disebut RPL, jurusan yang mencakup proses pembuatan dan pemeliharaan sistem perangkat lunak yang kompleks dan berguna bagi pengguna. Rekayasa perangkat lunak memfasilitasi pengembangan solusi inovatif untuk masalah yang dihadapi dalam berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, dan pemerintahan. Pada sisi lain, informatika lebih mengacu pada penggunaan pengolahan data, teknik, komputasi, dan desain sistem untuk keperluan penggunaan informasi ini, menekankan penggunaan teknologi komputer dan komputasi sebagai dasarnya. Tidak kalah pentingnya, teknologi informasi berkaitan erat dengan penggunaan teknologi komputer dalam mengumpulkan, mengolah, serta menyampaikan informasi. Teknologi informasi melibatkan implementasi, pengolahan, dan pemeliharaan infrastruktur teknologi dalam suatu organisasi. Berbeda dengan TI, sistem informasi lebih berfokus pada analisis dan desain sistem untuk memecahkan permasalahan di berbagai tingkatan di dalam organisasi serta memastikan integrasi yang efektif antara teknologi, manusia, dan proses bisnis. Oke, sekarang masuk ke poin kelima, yaitu prospek kerja di sistem informasi. Karir di jurusan sistem informasi menawarkan prospek dan peluang yang luar biasa untuk berkembang dengan pasar kerja yang menjanjikan, gaji yang menarik, dan berkesempatan untuk berspesialisasi di berbagai bidang. Mengejar karir di jurusan sistem informasi dapat menjadi keputusan yang bijaksana. Kita masuk ke poin yang terakhir, mengapa masuk ke sistem informasi Institut Teknologi Telkom Surabaya. Ada beberapa alasan saya memilih masuk ke sistem informasi Institut Teknologi Telkom Surabaya, di antaranya yaitu reputasi yang baik. Institut Teknologi Telkom Surabaya memiliki reputasi yang baik dalam menyediakan pendidikan berkualitas dan dalam bidang teknologi dan komunikasi. Terus yang kedua, kualitas akademik. Program studi di sistem informasi TTS dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri IT saat ini. Yang ketiga, fasilitas dan infrastruktur. ITTS menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk mahasiswa sistem informasi, yaitu seperti laboratorium komputer yang lengkap, akses internet yang cepat, perpustakaan, dan ruang kuliah yang nyaman akan mendukung proses belajar mengajar. Terus juga supaya bisa belajar pemrograman, prospek kerja yang tinggi. Sekian dari saya, terima kasih.